Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2054. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Meskipun menakjubkan dan kuat, namun sebenarnya mengandung banyak keahlian yang diperoleh dan berarti. Namun tubuh Dewa Kincen seperti sepotong batu giok yang belum dipoles, meski terlihat biasa dan kasar, namun nyatanya di dalamnya terdapat cahaya terang yang tak terbendung. Setelah berhasil dipoles, maka dia akan bersinar di masa lalu dan akan mengejutkan zaman. Metode orang itu benar-benar cerdik, kata Kaisar kuno. Dia berbisik dalam hati. Melihat ke arah Kincen, dia sepertinya melihat tujuan utamanya. Tetapi dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mencapai kondisi tubuh dewa yang paling sempurna seperti Kincen. Karena ini adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir dan tidak dikembangkan. Di depan mata Kaisar kuno, tubuh Dewa Kincen secara bertahap terbentuk dan jalan sirkulasi yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya terbuka perlahan menghilang. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu dan berdengung. Semua napas di tubuh Kincen menghilang dan dia benar-benar kembali ke keadaan biasa. Tubuh ilahinya menyatu dan semua cara dan aturan besar dilebur ke dalam tubuh ilahi, seolah-olah itu hanya ilusi sebelumnya. Pedang itu tersembunyi di sarungnya tapi terkena angin, gumam Kaisar kuno. Sebuah kekuatan yang terkandung di dalam tubuh Kincen benar-benar dimensi tinggi dan benar-benar sempurna. Sebagai perbandingan, alam dimensi tinggi yang telah aku habiskan dengan upaya dan upayaku yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya, itu agak terlalu sulit. Aku agak memahami jalan yang akan kuambil di masa depan, kata Kaisar kuno mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar sambil berpikir. Melihat proses bangkitnya Kincen itu juga memberinya wawasan tanpa akhir. Seolah-olah dia telah melihat jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah jalan besar ada tepat di depannya. Jika dia ingin memahaminya, maka Kaisar kuno harus mengandalkan dirinya sendiri. Kaisar kuno jelas memahaminya dengan sangat jelas di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya. Sementara di sampingnya, kucing hitam besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika dia melihat keadaan Kaisar kuno. Kaisar kuno ini benar-benar mendapat pencerahan. Meskipun dia terus mengejek Kaisar kuno sebelumnya, namun kucing hitam besar tahu betul bahwa Kaisar kuno orang ini sebenarnya sangat berbakat. Jika bukan karena fakta bahwa dia membesarkan keluarganya melawan alam semesta dan berakhir dengan sangat menyedihkan jika dia dilahirkan dalam kekuatan tertinggi, maka pencapaiannya akan sama mencengangkannya. Itu adalah sepotong emas yang tidak bisa disembunyikan. Sementara pada saat ini Kincen kembali sadar lalu melihat semua orang di lapangan dan langsung mendatangi Chen Sisi juga yang lainnya, lalu kemudian memberi hormat kepada Kaisar kuno. Senior, apakah Anda masih terikat? Salam senior. Kaisar kuno pun kembali sadar dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku benar-benar gila, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan generasi kedua? Dirinya pun tersenyum dan menangguhkan tangannya berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih teman kecil Kincen karena telah mengeluarkanku dari masalah. Pada titik ini Kaisar kuno tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke laut alam semesta selatan. Masalah dari sebelumnya ada di sini. Kucing hitam besar itu segera menoleh dan melihat ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Senior, Kincen menoleh dengan bingung. Hahaha, tidak apa-apa. Kaisar kuno terkekeh. Sebelumnya kamu menghancurkan pemimpin kerajaan mayat dan kerajaan Buddha Nandau, Sinantian, dan telah menarik beberapa semut ke sini. Oh, mungkinkah mereka adalah orang-orang dari klan surgawi dan alam Buddha Matahari yang agung? Chen Sisi dan yang lainnya terkejut. Pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian telah mengancam Kincen sebelumnya.
Jadi Chen Xixi dan yang lainnya secara alami memahami identitas dan asal-usul mereka. Klan surgawi dan alam Buddha matahari yang agung itu adalah dua kekuatan yang sangat menakutkan di laut semesta. Dua kekuatan besar ini benar-benar berani mengirim orang ke sini. Mata Qin Chen menyusut dan cahaya dingin muncul dari ingatan pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian sebelumnya. Qin Chen secara alami tahu bahwa kedua kekuatan ini bukanlah kekuatan yang baik. Klan surgawi selalu mendominasi lautan alam semesta, sedangkan untuk alam Buddha matahari yang agung, Sinantian diusir dari alam Buddha matahari yang agung itu di permukaan. Namun diam-diam Sinantian telah memberikan nasihat kepada gurunya di alam Buddha matahari yang agung dan memberi makan para jiwa-jiwa yang kesal. Bahkan itu lebih jahat daripada penjahat yang terlihat di permukaan dan ledakan. Niat membunuh mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen itu berkembang dengan rasa yang sangat dingin juga sangat menakutkan. Teman kecil Qin Chen harap bersabar, kata kaisar kuno. Dia buru-buru menghentikannya. Sejujurnya dia sangat takut Qin Chen akan marah dan bergegas keluar. Tapi senior, kata Qin Chen, dia menatapnya dengan ragu. Serahkan saja masalah ini padaku. Jika kamu mengambil tindakan, itu akan menimbulkan masalah dan menyebabkan terungkapnya alam semesta awal semakin banyak. Dia melihat, maka semakin dalam. Dia secara alami akan memahami laut kosmik. Meskipun dia sekarang telah memasuki tingkat dimensi tinggi, namun itu tidak berarti bahwa dia tak terkalahkan di laut kosmik ini. Dan begitu alam semesta awal terungkap, maka hal itu pasti akan menarik perhatian mereka, orang-orang dengan dimensi tinggi yang sangat berbahaya. Dengan kehadiran Qin Chen, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di saat dia terungkap, mungkin itu akan merusak rencana orang itu dan dia pasti akan mati. Saya ingin mengingatkan Anda tentang hal ini. Dengan kultivasi Anda sekarang dianggap sebagai orang nomor satu di laut semesta. Tapi ingatan harus menyembunyikan kecanggungan Anda dan tidak peduli berapa banyak trik yang Anda ungkapkan tidak apa-apa. Namun rahasia alam semesta asli tidak boleh diungkapkan, kata kaisar kuno. Dia mengingatkan. Senior, Qin Chen mengetahuinya dengan baik. Qin Chen mengangguk. Semakin dia memahaminya, semakin dia paham beberapa hal dalam air laut kosmik. Bahkan dengan kekuatan Dewa Hades, dia tidak dapat melarikan diri dari dunia bawah, dan dia masih ditekan di dunia bawah oleh kekuatan kuno laut kosmik dan menekannya sampai mati. Senior kaisar kuno tidak maha kuasa. Kalau begitu aku lega, dan yang paling perlu Anda lakukan itu adalah menjadi keras kepala dengan bakatmu. Begitu kamu memasuki ranah kaisar dewa di masa depan, maka kamu tidak perlu terlalu takut, dan bahkan lagi pula kamu tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu khawatir, dan tidak perlu mengambil tindakan di lautan semesta selama alam semesta asli tidak terungkap. Maka akan baik-baik saja, kata kaisar kuno menatap kucing hitam besar itu dengan heran, dan lalu melihat pemandangan ini pupil matanya mengecil. Karena dengan kekuatannya saat ini dia tidak dapat melihat melalui kultivasi kucing hitam besar itu. Anda harus tahu bahwa dia sekarang telah memasuki tahap tengah kaisar agung, dan Qin Chen memiliki tubuh dao ilahi yang sempurna. Dan ketika Qin Chen pertama kali melihat kucing hitam besar di alam rahasia di iblis surgawi, Qin Chen belum pernah bisa melihat kultivasi dari kucing hitam besar itu. Namun dirinya tidak menyangka bahwa ketika kultivasinya sudah berada di tahap ini sekarang, namun kekuatan Qin Chen sebenarnya masih tidak bisa melihat tingkat kultivasi kucing hitam besar itu. Kucing hitam besar, kultivasimu? Qin Chen pun hanya bisa mengerutkan kening. Hahaha, orang ini tidak sederhana. Mulai sekarang kamu bisa membawanya saat berjalan di lautan kosmik ini. Ini adalah lapisan perlindungan ekstra, kata Qin Chen. Wajah kucing hitam besar itu, kata kaisar kuno. Wajah kucing hitam besar itu tiba-tiba menjadi sangat jelek dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Anak muda, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Aku hanyalah anak kucing yang tidak berbahaya. Aku seorang vegetarian. Kaisar kuno pun menjawab lagi, perkataan dari kucing hitam besar yang alhasil. Hal itu membuat Qin Chen tidak menyangka bahwa kucing hitam besar ini dan kaisar kuno ternyata begitu akrab. Qin Chen pun langsung menyadari bahwa dia telah ditipu oleh orang ini sebelumnya. Ya, hei, orang-orang kecil itu cukup bagus. Mereka benar-benar berani membawanya, kata kaisar kuno. Dia tersenyum dan melihat ke arah ujung bidang bintang yang tak berujung.
Dan tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia pun melihat ke arah Chen Sisi dan yang lainnya dan berkata, "Lihatlah, otak kaisar ini. Dia lupa bahwa kamu belum memasuki dimensi yang lebih tinggi dan tidak dapat melihat ke sejauh ini. Dengan cara ini aku akan melakukannya. Tunjukkan dan lihat kepada kalian." Dan boom. Segera gelombang kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Qin Chen dan Chen Sisi dalam sekejap. Tatapan Qin Chen dan Chen Sisi sepertinya telah melintasi bidang bintang yang tak terbatas. Dan dalam sekejap mereka telah sampai ke 13 bintang selatan di luar alam semesta awal. Dan kemudian bergegas keluar dari 13 wilayah selatan. Lalu tiba di laut alam semesta selatan yang luas dan tak berujung. Di sebuah ladang di antara banyak ladang bintang di tepi laut kosmik selatan, sebuah kerajaan yang ditinggalkan berdiri di sini, dan itu adalah kerajaan mayat. Di kerajaan itu nampak lebih dari 100 ladang bintang berhamburan dan ada keheningan yang mematikan di mana-mana dengan banyak mayat berserakan di mana-mana, dan itu sangat menyedihkan. Dan di ujung langit berbintang yang luas terlihat dua kekuatan saling berhadapan dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Di satu sisi ada sekelompok kaisar yang kuat mengenakan baju besi hitam pekat dengan cahaya ilahi tak berujung yang bermekaran di tubuh mereka. Sementara di samping lain sekelompok orang kuat ini adalah Arhat dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya yang keluar dari tubuhnya dan formasi suara Sansekerta. Formasi tersebut luar biasa dan menakutkan. Di seberang kedua belah pihak ini adalah 3 kaisar agung yang dengan aura yang sangat menyedihkan. Ternyata mereka berada di tengah-tengah dan dikepung. Mereka adalah binatang Komodo Saroye, penguasa kota Jinhu, dan kaisar iblis darah. Pada saat ini mereka bertiga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dengan darah menetes di mana-mana, mereka gemetar. Di bawah tekanan Ming Tianhui, sang penjaga penegak hukum klan surgawi, dan juga sang Pajra Arhat bermata 8, mereka tidak mampu melawan. Mereka bertiga tidak mampu melawan. Namun meskipun begitu, mereka bertiga menolak untuk mundur selangkah dan tetap di sini tanpa gentar. "Hei, ketiga orang ini," kata Qin Chen. Dia, Chen Sisi, dan yang lainnya menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa beberapa orang yang dikepung di sini ternyata itu adalah orang yang datang sebelumnya bersama pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian. Mereka akan benar-benar mulai berkelahi dengan orang-orang dari klan surgawi dan juga alam Buddha Matahari yang agung. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika ketiga orang ini terpapar dengan alam semesta awal, maka jangan khawatir, mereka tidak akan memiliki kesempatan ini, kata Kaisar kuno. Dia tertawa. "Mari kita tonton saja pertunjukannya dulu." Mata dari beberapa orang yang berada di atas dimensi yang lebih tinggi melihat ke bawah, akan tetapi orang-orang di bawah sama sekali tidak menyadarinya. Konfrontasi antara kedua belah pihak terus terjadi. Maju selangkah, Saroye dari sisiknya yang padat itu pecah di mana-mana dan darah muncrat kemana-mana. Akan tetapi matanya masih mendominasi dan galak. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tianhui, Pajra Arhat bermata 8, pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian, mereka dibunuh oleh kami bertiga karena mereka menyebabkan banyak masalah di sini. Mereka telah mengorbankan dan memurnikan tubuh orang lain menjadi boneka mayat dan memadatkan jiwa orang lain menjadi jiwa yang penuh kebencian. Mengapa Anda klan surgawi dan alam matahari yang agung Buddha ingin membalaskan dendam kedua orang ini?" kata Saroye. Dia meraung dan marah dengan galak. "Aku Saroye yang mewarisi dari klan Komodo, selalu bertanggung jawab menjaga keadilan laut alam semesta. Jika kalian ingin membalas dendam pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian hari ini, bunuh aku," kata Saroye. Terlihat Saroye dengan aura darah yang kuat menyelimuti tubuhnya. Kemudian dia naik dan turun seperti jurang, lalu menyusut dan matanya dingin. Di saat dia berkata, "Jangan mengatakannya dengan baik. Reputasi klan Komodo Anda di alam semesta tidak sebaik yang Anda katakan. Bagaimana bisa ada klan sebesar itu yang pernah Anda warisi selama bertahun-tahun?" "Tuan, jangan bicara omong kosong padanya. Biarkan saja bawahan Anda ini mengambilnya." Pada saat ini terlihat seorang penjaga penegak hukum menengus dingin dan melangkah maju. Kemudian boom, aura menakutkan dari Kaisar Agung memenuhi udara langsung menekan Komodo Saroye.
sebagai penjaga penegakan hukum. Klan surgawi, bahkan anggota acak pun tidak kalah dengan keturunan langsung dari keluarga besar seperti Saroye dalam hal kultivasi, tetapi hanya kalah dalam hal warisan. Penjaga penegak hukum bergerak, dan dengan aura kaisar yang kuat, dia hendak menekan Saroye, akan tetapi langsung diinterupsi oleh Meng Tianhui. Penjaga penegak hukum memandang Meng Tianhui dengan curiga. Apakah kamu idiot? Itu adalah murid langsung inti dari klan Komodo. Apakah menurutmu klan Komodo sama dengan klan surgawi? Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan memprovokasi balas dendam dari klan Komodo. Bawahan ini tidak mengerti apa-apa. Jika dia bisa mengambil tindakan, mengapa dia berbicara omong kosong begitu lama kepada Saroye? Tidakkah Anda melihat bahwa Pajra Arhat bermata 8 dari alam Buddha Matahari yang agung hanya berdiri di samping dan bahkan tidak mengambil tindakan? Penjaga penegak hukum itu pun hanya tertegun dan segera mundur. Pajra Arhat bermata 8, adik laki-lakimu, Sinantian, meninggal di tangan ketiga orang ini sebelumnya. Jadi apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam adik laki-lakimu? Kata Meng Tianhui. Dia menoleh untuk melihat Pajra Arhat bermata 8. Buddha saya berbelas kasih, kata Pajra Arhat bermata 8. Dia menggelengkan kepalanya. Sinantian telah diusir dari alam Buddha Matahari yang agung oleh guru saat itu, dan dia bukan lagi adik laki-lakiku. Aku di sini hari ini hanya untuk menyelidiki penyebab kematian Sinantian, dan apakah dia terlibat. Aku tidak menyangka Sinantian akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dunia Buddha Matahari yang agung. Kita di sini semua berkat Saroye dari suku binatang Komodo yang datang ke sini, Buddha Matahariku yang agung. Pajra Arhat bermata 8 tampak tenang dan berkata dengan dingin. Matanya langsung tertuju kepada Kaisar Lebisdarah karena di antara ketiganya hanya Kaisar Lebisdarah lah yang sedikit memiliki latar belakang. Buddha saya penuh belas kasih. Hari ini Arhat ini akan bertindak atas nama surga dan menangkap orang ini lalu membawanya kembali ke alam Buddha Matahari yang agungku untuk membebaskannya dari dosa-dosanya, kata Pajra Arhat bermata 8. Setelah mengatakan ini, Pajra Arhat bermata 8 mengatupkan kedua tangannya, mengambil satu langkah ke depan dan boom, cahaya Buddha emas yang menakutkan naik ke langit dan menyapu langsung ke arah Kaisar Iblis Darah di belakangnya.